Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Prestasi besar terkait pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara yang berhasil dicatatkan Kejaksaan Agung belum membuat Korps Adiaksa mendapat dukungan penuh dari sisi anggaran. Lalu seberapa urgen alokasi anggaran untuk Kejaksaan ditingkatkan? Kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Sudah ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah, mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Pak Febri dan juga Mas Boyamin, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Febri, selamat malam Mas Boyamin. Ya, Bang Fahri Hamzah belum bergabung, nanti kita akan mencoba untuk kembali menghubungi Bang Fahri. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62 untuk Kejagung, Pak Febri. Terima kasih. Baik, Pak Febri, kalau kita mengikuti pernyataan dari Jaksa Agung menyatakan bahwa sejak tahun 2021, Juli 2021 sudah ada keuangan negara yang diselamatkan oleh Kejagung ini sebesar 7,3 triliun ya. Betul ya Pak Febri ya. Tapi kalau kita mundur sedikit Pak Febri, sejak Oktober 2019 sudah berapa banyak kemudian uang negara yang berhasil dikembalikan oleh Kejagung? Terima kasih Mas. Jadi dari 2019 itu ada sekitar 45,8 T ya yang kita kembalikan. Itu terkait tentunya dengan perkara-perkara yang kita tangani. Perkara-perkara yang kita tangani jumlah kerugiannya memang cukup besar seperti Jiwasraya, Asabri ya. Dan tentunya ada perubahan-perubahan strategi penanganan di Kejaksaan beberapa tahun terakhir. Arahan Jaksa Agung memang kita ketika memulai penanganan perkara, memang kita memilih mana yang tepat kita tangani. Ini juga berbasis dari anggaran, tetapi yang menjadi pertimbangan kita bahwa kita tangani tentunya harus ada azas manfaat. Jadi tidak saja penanganan perkara korupsi itu untuk penjarakan orang saja ya. Jadi tidak menampilkan sisi keadilan, kepastian hukum, tetapi kita lebih mempertimbangkan kemanfaatannya. Ini kita lihat dari situasi, kondisi perekonomian negara, situasional saat ini, sehingga memang kita memilih perkara-perkara yang efeknya bisa berdampak baik untuk perbaikan ekonomi maupun program-program pemerintah yang sedang diprioritaskan. Seperti itu sehingga memang ke depan kita menangani perkara-perkara yang sampai saat ini kalau di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung itu memang kerugian triliun yang kita tangani. Sehingga kerugian-kerugian di bawah itu kita banyak serahkan ke wilayah Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Dan tentunya sistem pengendalian juga tidak hanya di Gedung Bundar, tetapi untuk di daerah juga kita sudah ada sekarang membentuk tim Monef untuk pengendalian juga penyelesaian perkara-perkara di daerah. Jadi tidak saja hanya prioritas di Kejaksaan Agung, di daerah juga kita harapkan bisa efektif terkait dengan kemanfaatan penanganan perkara korupsi yang ditangani ya. Saya rasa itu. Ya, Pak Febri, kasus-kasus apa kemudian yang bisa kita bilang paling besar, paling tinggi kemudian menimbulkan kerugian negara dan kemudian sudah berhasil dikembalikan ke kas negara? Di tahun 2019-2021 yang lalu, memang kita dihadapi dengan perkara yaitu Jiwasraya dan Asabri. Dan perkara ini memang menyita perhatian masyarakat dan membutuhkan kerja yang cukup keras. Karena saat itu kita menangani dengan segala sumber daya yang ada. Itu juga proses penanganannya juga sedang dilanda COVID, jadi banyak betul kendalanya. Itu kerugian negara kita di Jiwasraya itu sampai 16 triliun. Kemudian di Asabri sampai 23 triliun. Nah, upaya kita waktu itu melakukan aset tracing ya dengan pengembalian Jiwasraya sampai nilainya 18 T ya. 18 T karena kita melihat waktu itu bukan saja kerugian tetapi justru uang itu yang dijadikan sebagai alat ya untuk melakukan pidana korupsi.
Jadi sisi itu yang saya lihat sehingga kejaksaan bisa mengembalikan kerugian negara yang maksimal ya dari kerja keras teman-teman penyidik tentunya. Oke, baik. Saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, menurut penilaian Anda, seberapa maksimal kemudian Kejaksaan Agung ini menangani kasus-kasus korupsi? Ya, pertama selamat hari jadi Adiaksa dulu lah ke seluruh insan Adiaksa seluruh Indonesia. Apapun ini suasana gembira karena apa? Sekarang masyarakat mulai melihat prestasi kejaksaan. Meskipun saya punya peran hanya 0,001%, saya mulai dulu sebagai pelapor Jiwasraya di Kejaksaan Tinggi DKI, terus kemudian diambil alih di Kejaksaan Agung dan semua berproses. Dan saya tidak akan menuntut premi 0, berapa persen jadi 2 per mil, jadi 2 banding 1000 gitu. Sebenarnya kalau saya tuntut lumayan itu bisa minimal itu kalau 1 triliun saya 2 miliar, ini 16 triliun lumayan banyak itu kalau secara undang-undang, tapi secara peraturan pemerintah kan hanya dibatasi maksimal 200 juta, tapi saya tidak akan mengambil itu juga sebenarnya sebagai pelapor Jiwasraya. Dan kemarin minyak goreng saya juga salah satu pelapor. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung sudah mempesona masyarakat, dan hanya pesan saya, jangan lengah, kemudian jangan merasa ini sudah hebat, kemudian beberapa hal nanti menjadi sesuatu yang malah blunder itu. Saya contohkan misalnya, terhadap aset yang sudah disita, itu harus ada ketegasan dari Kejaksaan Agung maksimal hanya 2 tahun atau maksimal 5 tahun sejak inkrah. Kalau tidak bisa dilelang dan lain sebagainya, serahkan segera kepada pemerintah. Seperti dulu kasus Wijonarko Puspoyo, itu rumah di Solo akhirnya diserahkan ke Pemkot Solo sehingga menjadi aset. Sehingga nilai aset itu bisa diapresial sehingga menambah kekayaan Pemkot Solo misalnya. Jadi karena dulu sebelum-sebelumnya ada persoalan-persoalan yang saya tidak ingin memberikan catatan itu, tapi semua tahu itu bagaimana dulu Bank Pembangunan Asia aset-aset yang sebenarnya harusnya disita malah bertebaran kemana-mana oleh ulah oknum. Nah, ini justru yang saya ingin menekankan bahwa prestasi mempesona ini termasuk minyak goreng ini masyarakat sangat berbangga dengan Kejaksaan Agung, survei juga bagus itu. Ya. Dan sebenarnya saya tidak mempermasalahkan soal anggaran itu. Justru anggaran minim di masa Covid itu, tapi justru prestasinya hebat. Jadi ini malah hebat. Nanti kalau anggarannya diperbesar, prestasi hebat itu ya wajar anggarannya besar. Sebenarnya begitu, Kevin. Oke, baik. Anggaran minim tapi kemudian prestasi besar. Saya akan nyapa dulu Bang Fahri Hamzah yang sudah bergabung. Bang Fahri, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fahri, saya akan tanyakan kepada Anda kemudian bagaimana catatan Anda terhadap kiprah Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya ke Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, tadi Mas Boyamin mengatakan Kejaksaan Agung ini minim anggaran tapi prestasinya maksimal. Apakah Anda setuju dengan itu? Halo, Bang Fahri? Maaf. Oke. Ya, mohon maaf. Tampaknya tadi audionya masih di-mute. Silakan, Bang Fahri. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-62 dan saya kira memang momen-momen sekarang ini penting sekali untuk mengapresiasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kejaksaan yang menunjukkan kepada kita cara berpikir yang lebih sistemik di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Mungkin Om Bonyamin dan kawan-kawan dulu punya perbedaan dengan saya dalam cara memandang bagaimana kita memberantas korupsi, di mana teman-teman sering excited dengan tangkapan-tangkapan yang mendadak begitu, atau yang disebut sebagai operasi tangkap tangan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya semacam penegasan tentang orkestrasi pemberantasan korupsi yang di-trigger oleh KPK dan disambut oleh lembaga-lembaga lainnya. Dalam hal ini sebenarnya Kejaksaan Agung sebagai pengendali perkara, sebagai dominus litis, itu telah menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung bisa melakukan kerja-kerja yang lebih sistemik gitu. Sehingga kita lihat hasilnya dapat kita
lihat secara kasat mata bersama-sama. Memang kalau di dalam perspektif saya, karena Kejaksaan Agung itu ada di seluruh Indonesia, jaksa-jaksa kita itu ada di seluruh kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, maka efek kerja dari kejaksaan lebih masif tentunya dibandingkan dengan KPK. KPK adalah trigger yang dibuat oleh undang-undang supaya ada semacam kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Tapi kalau soal kemampuan melakukan investigasi, penyidikan, bahkan kerjasama dengan audit, saya kira dalam beberapa kasus belakangan yang sudah tampil, ya kan, kasus Asabri, kasus Jiwasraya, sekarang kita lihat ada kasus minyak goreng, kasus biji besi atau Krakatau Steel dan sebagainya. Saya kira ini yang menunjukkan kepada kita satu optimisme bahwa kerja-kerja sistemik ya di bawah kepemimpinan Pak Jaksa Agung sekarang itu luar biasa. Di satu sisi beliau dan tadi disebut juga oleh Pak Febri memahami konsep-konsep restoratif justice, tapi pada saat yang sama itu tidak mengurangi kemampuan kita untuk melakukan penjaringan secara masif terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di mana-mana, yang kadang-kadang tidak bisa dikenakan metode mengintip atau menjebak, tapi merupakan hasil dari sebuah audit dan investigasi yang lebih detail sifatnya gitu. Saya kira inilah kecanggihan dan kemampuan kerja yang secara umum menurut saya akan menciptakan efek daripada kedisiplinan sistemik kepada penyelenggara negara secara khusus dan juga kepada masyarakat secara umum gitu. Jadi sekali lagi saya ingin mengapresiasi ini, dan memang ada kewajaran apabila kita memberikan dukungan termasuk anggaran yang lebih besar kepada kejaksaan di masa yang akan datang. Baik, Pak Febri, selama ini anggaran yang minim ini menjadi kendala tidak? Ya tentunya dalam proses penanganan perkara itu dilihat dari bobotnya juga. Jadi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan yang sekarang sedang kita tangani, itu memerlukan bukti-bukti ilmiah yang dapat dipahami ya, oleh semua pihak. Nah untuk mencapai itu, tentunya ini membutuhkan ahli, membutuhkan satu proses ya, untuk mendapatkan alat bukti tersebut. Contoh nyata, ahli saja ya. Ahli itu untuk due diligence satu pabrik, itu bisa biaya sampai 150 juta itu, timnya, alatnya bergerak. Jadi kita kan cuma mungkin penyidikan cuma 120 juta ya, satu perkara. Tetapi itu kita siasati ya dengan memindahkan anggaran-anggaran lain ya untuk menutupi kegiatan-kegiatan penyidikan. Seperti mungkin alokasi FGD atau sosialisasi. Nah ini kita geser nih untuk bisa tetap terpenuhi kebutuhan-kebutuhan biaya penyidikan yang memang jadi prioritas bagi kita untuk menyelesaikan. Nah ini saya rasa ke depan tentunya harus menjadi perhatian kita juga apabila ini ingin kita maksimalkan, karena kita untuk mendapatkan pengembalian kerugian maksimal, ini pasti ada operasi ya untuk pencarian aset-aset maupun rekening-rekening yang mungkin tidak saja di Indonesia. Nah ini butuh biaya. Ya untuk sementara ini kita jalani tentunya melihat kondisi juga keuangan negara kita ya. Tentunya kita seperti yang saya sampaikan di awal, memilah perkara ya, memilah perkara mana yang menjadi prioritas, yang kita tangani, kita pertimbangkan betul bahwa ini ada efek yang baik juga untuk perbaikan ekonomi ataupun dukungan untuk perjalanan ekonomi kita untuk menghadapi sekarang dalam krisis global ya. Jadi itu menjadi pertimbangan kita. Baik Pak Febri, berapa kemudian anggaran yang dibutuhkan Kejagung supaya lebih maksimal begitu ke depannya? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime News akan kembali. Kembali kita tanyakan kepada Pak Febri Adriansyah. Pak Febri, seberapa besar sebetulnya anggaran yang dibutuhkan oleh Kejagung supaya kemudian lebih maksimal dalam mengungkap kasus-kasus kriminalitas khususnya korupsi di Indonesia, Pak Febri? Kita sudah coba ya untuk bicara, mendiskusikan dengan Biro Perencanaan kita.
dan itu di acara musrenbang terakhir, memang harus ada solusi pos tersendiri untuk dukungan operasional ya. Tapi ini tentunya bisa dipenuhi jika memungkinkan dalam kondisi APBN kita ya. Solusi-solusi lain itu seperti sudah bisa manfaatkan dari PNBP yang kita peroleh itu 25%. Nah ini mungkin bisa dimaksimalkan. Kemudian kita juga mencari solusi seperti ketika kita untuk mendapatkan PNBP yang maksimal, tentunya barang-barang yang sudah kita sita ini perlu perawatan. Kapal yang kita sita, mobil-mobil mewah. Nah sementara pengalaman kita kemarin ini kesulitan juga bagi kita untuk merawat itu semua ketika tidak didukung anggaran. Tetapi itu bisa berhasil kemarin karena memang komunikasi kita cukup baik dengan Kementerian BUMN, ke Kementerian Keuangan, sehingga ada beberapa barang bukti yang kita lihat perlu perawatan khusus, ini kita titip memang kembali ke BUMN ya, untuk dilakukan perawatan. Sehingga ketika proses masuk pelelangan, barang ini kita harapkan masih cukup bernilai tinggi lah. Ini bisa terjual. Jadi saya rasa kalau ditanya mengenai jumlah, berapa yang dibutuhkan, kita sulit menentukan karena kan penanganan perkara tidak selalu bisa kita tentukan ada berapa per tahun, kemudian besaran biaya untuk penanganan perkara tersebut berapa, karena sangat tergantung perkara yang kita tangani. Tetapi solusinya harus disediakan. Ada pos tersendiri untuk backup. Selama ini ya kita harus korbankan. Jadi kalau umpamanya ini kita tutupi, kita revisi untuk perawatan kapal atau perawatan barang-barang lain, ya tentunya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita maksimal lakukan seperti tadi. Umpamanya perjalanan dinas kita kurangi. Nah sedangkan ini kan perlu juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyidikan, aset tracing itu pasti kita perlukan dengan anggaran itu. Baik. Gitu. Tidak hanya anggaran Pak Febri, tapi juga ada hal lain yang menjadi concern kita bersama bahwa bagaimana kemudian pola pembinaan dan pengawasan bagi para penyidik kejaksaan agar tidak main mata dengan pelaku korupsi. Pak Febri, terakhir. Kita menyadari betul arahan Jaksa Agung bahwa kita sudah harus memang menjamin bagaimana para penyidik ini bisa melakukan tugas ya tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Ini selain dari asesmen yang kita lakukan khususnya di Pisus Gunung Bundar, ini kita pastikan memang jaksa yang masuk ini sudah di asesmen, kemudian ada track record yang jelas, ada yang jamin, sehingga memang kita dapat bibit-bibit yang bermutu yang kita tempatkan. Nanti kita juga lihat apakah ini di penuntut umum, di penyidik, nah kita lihat lagi bagaimana talentanya. Kemudian hal lain tentunya kita sediakan juga sarana-prasarana. Ketika kita rekrut dia sebagai penyidik, contohnya saja sekarang ini kebijakan Jaksa Agung dia sudah harus dapat mes, tempat tinggal gratis. Jadi pengawasannya sudah cukup ketat ya begitu cukup ya Pak Febri? Ketat, kemudian penyediaan sarananya juga kita dukung. Baik Pak Febri, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Padahal menarik perbincangan kita. Terima kasih Pak Febri telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Boyamin dan juga Bang Fahri yang tadi juga sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.